إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa tingkatkan ketakwaan dan iman kita kepada Allah Azza wa Jalla. Karena dengan iman dan takwa inilah kita semua akan mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat dan akan meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Tolong yang sedang keliling berhenti ya, karena khatib sudah naik mimbar. Jangan membagikan apa-apa. Ini peringatan buat semuanya. Itu perbuatan laghaw, perbuatan yang tidak pantas kalau sudah khatib naik mimbar, menyalahi aturan dari Nabi SAW. Kalau mau membagikan sesuatu, bagikan sebelum sholat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada Allah berada di 10 hari malam terakhir. 10 malam yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di dalamnya terdapat satu malam yang istimewa, di mana ditetapkan seluruh perkara urusan kita dengan bijaksana, dengan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di malam itu adalah malam turunnya Al-Quranul Karim. Malam turunnya Al-Quran bukan sekedar malam yang biasa. Dia adalah malam anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Allah menganugerahkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan turunnya Al-Quranul Karim, maka Allah juga memuliakan siapa saja hambanya di antara orang-orang beriman ini. Di setiap tahun pada momentum turunnya Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kemuliaan-kemuliaan yang tidak bisa diukur dengan ukuran materi kita. Karena Allah Ta'ala menyatakan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Qadar atau malam kemuliaan itu lebih baik nilainya daripada ibadah 1000 bulan. Lebih baik, bukan sama. Kalau sama dengan 1000 bulan dia hanya mentok pada 83 tahun. Tapi ini lebih baik, lebih panjang, lebih abadi dan lebih kekal dari usia kita hidup di atas muka bumi yang fana dan sebentar ini, jamaah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau ada rasa khawatir, takut kita untuk kehilangan sesuatu, maka takutlah kita kehilangan Lailatul Qadar. FOMO yang paling baik, fear of missing out yang paling terpuji adalah ketika kita khawatir, takut kehilangan momentum Lailatul Qadar pada setiap tahunnya. Kita tidak perlu takut kehilangan momentum, habis masa diskon, beli barang ini dan itu, beli properti diskonnya habis. Enggak, kita tidak boleh takut dengan hilangnya momentum-momentum keduniaan kita, tetapi kita harus takut ketika kita kehilangan momentum yang luar biasa dari Allah Azza wa Jalla. Di mana di malam itu ada malam kemuliaan, malaikat turun
berbondong-bondong ke atas muka bumi ini dipimpin oleh malaikat Jibril alaihi salam untuk memberikan keselamatan, kedamaian dan ketenangan untuk hamba-hambanya yang beribadah di malam Al-Qadar ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kapan Lailatul Qadar ini? Banyak riwayat pendapat dari para sahabat Nabi tentang Lailatul Qadar ini, kapan terjadinya. Meskipun ada riwayat yang menyatakan bahwa malam 21 Ramadan itu adalah malam Lailatul Qadar. Ada lagi yang menyebut dari Abdullah bin Unais malam 23. Tapi riwayat yang paling banyak diriwayatkan oleh para sahabat Nabi adalah malam 27 di bulan suci Ramadan. Berdasarkan riwayat dari Ubay bin Ka'ab. Lalu Umar ibn al-Khattab juga bersumpah bahwasanya Lailatul Qadar terjadinya pada malam 27 Ramadan setiap tahun, dan itu tidak disangkal oleh Nabi SAW. Demikian pula riwayat dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, di mana beliau memberikan tafsir isyarat atau simbolik dari letak kali kata hiya yang menunjuk kepada Lailatul Qadar. Hiya hatta matla'il fajar, itu letak kata hiya di dalam surah Al-Qadar, letaknya nomor urut 27, mulai dari awal inna anzalnahu fi lailatul qadar. Maka beliau mengambil kesimpulan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu adanya pada malam 27 Ramadan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita buat komitmen di malam Lailatul Qadar ini? Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, komitmen yang pertama dan paling utama adalah karena malam Lailatul Qadar itu adalah malam turunnya Al-Quran, maka kita sebagai umat yang beriman harus memiliki komitmen terhadap Al-Quran. Malam Lailatul Qadar itu dimuliakan oleh Allah secara absolut karena Al-Quran turun di dalam malam tersebut. Maka konsekuensinya, kalau kita ingin meraih Lailatul Qadar, kuncinya adalah kita harus dekat dengan Al-Quran. Kita harus bisa membaca Al-Quran. Kita harus bisa memahaminya dan menjadikannya sebagai operating system dalam kehidupan kita. Tidak berguna dunia yang banyak fitur-fitur canggih dan hebat, infrastruktur, ekonomi, bangunan-bangunan megah, rumah yang mewah, mobil dan lain sebagainya. Tidak berguna fitur-fitur dunia ini yang bersifat sementara kalau kita tidak memiliki OS Al-Quran, operating system Al-Quran. Karena hidup kita harus diatur dengan aturan Al-Quran. Dan kalau kita ingin mendapatkan malam kemuliaan Al-Qadar, Lailatul Qadar itu, maka kita harus berkomitmen untuk menjadikan Al-Quran sebagai sistem operasional dalam kehidupan kita. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Furqan, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang diabaikan, mahjura. Quran ini ditinggalkan, Quran ini disia-siakan. Bagaimana kita menyia-nyiakan Al-Quran pada saat yang pertama ketika kita tidak membacanya? Membiarkan Al-Quran itu hanya teronggok, terletak di atas rak-rak buku, di atas rak-rak masjid, tidak pernah kita menyentuhnya. Banyak mushaf Al-Quran dicetak dengan berbagai macam ukuran, dengan khot yang indah, dengan cover yang indah, tetapi sedikit di antara umat ini yang mau memegang mushaf Al-Quran dan mau membacanya. Yang kedua adalah
Ketika kita mengabaikan Al-Quran, itu artinya kita meninggalkan hafalannya. Tidak ada satupun ayat di dalam mulut kita, tidak ada satupun surat di dalam hati dan pikiran kita yang kita hafal. Hanya surat Al-Fatihah, nggak cukup. Surat Al-Fatihah itu hanya dalil, hanya memuat kandungan secara global, daftar isi Al-Quran. Kalau kita ingin mengetahui Al-Quran lebih detail, tidak cukup kita membuka daftar isinya, tetapi harus menyelami seluruh lembar dan halamannya. Yang ketiga adalah ketika kita meninggalkan Al-Quran ini dengan tidak menjadikannya sumber penyembuhan batin dan panduan moral dalam hidup kita. Al-Quran adalah syifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Quran adalah obat. Quran adalah healing. Quran adalah penyembuhan batin dan memberikan panduan moral untuk kebaikan hidup kita dunia sampai akhirat. Yang keempat adalah dengan meninggalkan pengamalannya. Banyak di antara kita yang membaca Al-Quran hanya menjadi lantunan suara yang indah. Ada juga yang bisa memahaminya, tetapi dia hanya sebatas wacana saja. Padahal Al-Quran diturunkan oleh Allah bukan untuk menjadi lantunan suara, bukan hanya menjadi wacana di meja-meja, tetapi dia harus menjadi peradaban yang hidup di tengah-tengah umat Islam. Yang kedua, mari kita perbanyak doa. Karena Lailatul Qadar adalah malam penentuan takdir kita. Kalau qadha dan qadar Allah sejak penciptaan alam semesta ini, sejak ditetapkannya takdir manusia 5.000 tahun sebelum Allah menciptakan alam semesta ini. Dan kata Nabi SAW, tinta Allah sudah kering dan buku catatan takdir kita sudah ditutup, tetapi itu masih koma. Nabi SAW bersabda, la yuraddud du'a, la yuraddul qadar illa bid du'a. Tidaklah ada yang bisa menolak dan mengubah takdir itu kecuali hanya dengan doa. Dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sudah memasuki hari ke-28 bulan suci Ramadan yang penuh berkah dan kemuliaan ini. Tidak terasa Ramadan berjalan begitu cepat, ya, seiring dengan sibuknya kita, begitu cepatnya kita beraktivitas, sehingga tidak terasa, ya, Ramadan ini tinggal beberapa hari saja, tinggal 3 hari, subhanallah, dan hilal Ramadan akan hilang dan pergi. Mudah-mudahan juga kita akan dapat merasakan kembali nanti di tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan harus kita jadikan sebagai bulan untuk menghidupkan keluarga kita, memperbaiki keluarga kita, dan bagaimana kita harus menyiapkan bekal, ya, bekal untuk apa? Untuk sebuah perpisahan, ya, perpisahan yang mana kita semua tentu akan meninggalkan dunia ini. Saya tahu dan yakin bahwa teman-teman semua adalah ahli dalam perencanaan keuangan, ahli dalam merencanakan masa depan untuk hal-hal yang bersifat duniawi. Dana pensiun sudah disiapkan, asuransi untuk hari tua, dan juga untuk anak-anak, ya, serta kesehatan sebagai bentuk mitigasi risiko di masa tua nanti. Juga teman-teman pasti juga akan persiapkan juga tabungan pendidikan untuk masa depan anak-anak kita. Dan ritual tahunan secara sosial, Idul Fitri,
Kita juga pasti memiliki perencanaan keuangan untuk mudik. Bagaimana kita mempersiapkan logistik reuni di keluarga pada saat Lebaran nanti. Kita sudah terbiasa menyiapkan skenario jangka panjang. Dan kita mengoptimalkan segala sesuatu untuk masa depan yang mungkin saja kita temui. Teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi pertanyaannya, apakah kita ini punya strategi untuk reuni yang abadi? Ya. Kenapa demikian? Reuni dunia ini kan sifatnya sementara. Ya, sementara reuni abadi itu ya selamanya. Kalau reuni dunia kita berjumpa lalu kemudian berpisah dan kita mengucapkan salam perpisahan, sampai jumpa, sayonara, see you next time gitu kan. Insya Allah ketemu lagi dalam reuni di tahun berikutnya, ya. Nah, itu terjadi di dunia ini. Nah, bagaimana kita harus juga menyiapkan reuni yang tidak ada kata perpisahan di dalamnya. Reuni yang abadi, tempat kita bertemu dan berkumpul selama-lamanya dan tidak ada lagi perpisahan. Sebab Ramadan ini juga kita harus siapkan, ya, selain sebagai momentum untuk memperbaiki diri kita, juga untuk momentum memastikan keluarga kita tidak hanya berkumpul di meja makan ketika kita berbuka puasa atau sahur, teman-teman, tapi juga bisa berkumpul kembali di surga tanpa pernah berpisah lagi. Teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Al-Qur'an ya menyinggung dan berbicara tentang reuni keluarga yang bersifat abadi ini. Mari kita lihat surat Ar-Ra'd ayat 20 sampai 24. Di sini ada kriteria kandidat penghuni surga Aden. Jadi surga Aden ini adalah surga yang khusus diperuntukkan untuk keluarga yang akan masuk surga. Ya, terdiri dari orang tua, ayah, ibu, kemudian anak-anak, bisa juga ketemu dengan saudaranya, bentuk keluarga besar, kakek dan neneknya, itu semua akan berjumpa. Nah, ayat ini bukan berkisah tentang manusia yang sempurna tanpa celah. Ayat ini tentang mereka yang konsisten, memegang prinsip di tengah gempuran kesibukan. Ada karakter-karakter yang istimewa bagi ulul albab ini. Mereka yang memiliki karakter baik dan dapat mewariskan karakter itu kepada keluarganya, kepada pasangannya, ya, kepada anak-anaknya, ya. Agar apa? Mereka lolos seleksi agar bisa masuk surga bersama keluarganya. Karakter yang pertama, sebagaimana yang tertera di dalam surat Ar-Ra'd ayat 20 sampai 24 itu adalah karakter ketika seorang hamba itu memiliki konektivitas. Ya. Konektivitas keluarganya sangat baik. Dalam artian apa? Menyambung tali silaturahim. Menyambung yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, di sini tantangan buat kita ini. Ya, kalau masyarakat urban, masyarakat perkotaan, ya, teman-teman yang bekerja, berkarir di kota-kota besar di Indonesia ataupun di berbagai belahan dunia lainnya, ini tantangan kita, ya, sebab konektivitas itu terhubung secara digital melalui internet, melalui media sosial, melalui aplikasi-aplikasi, ya, untuk kita bisa bersosialisasi dan menyapa, ya, teman, kolega, bahkan juga keluarga. Nah, disinilah ada silaturahim digital di dunia maya, ada silaturahim yang real, yaitu real connection. Ya. Real connection apa? Kita berjabat tangan, kita cium tangan orang tua, kita merangkul saudara, ya, berpelukan, suami istri, kemudian berpelukan kita dengan orang tua kita, dan kita mengajak anak-anak kita untuk apa? Untuk bisa retreat, ya, bersama keluarga besarnya. Nah, jadi tantangan kita sekarang ini apa? Di era individualisme. Ya, yang penting saya ini bahagia. Ya, sehingga kesalehan juga sering dianggap bersifat personal. Padahal keselamatan itu di akhirat itu bersifat apa? Eksponensial. Dia harus apa? Harus bereksponen. Ya, artinya apa? Harus mempengaruhi orang, harus menyebar nilai-nilai kebaikan itu, ya.
harus membangun jejaring ya, agar tercipta kesalehan secara kolektif ya, tidak bersifat individual ya. Oleh sebab itu ya, aksi yang paling baik adalah silaturahim. Silaturahim secara personal. Silaturahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Al-Fahmu Institute, buku petunjuk manusia pilihan, karya Ustadz Fahmi Salim. Dari keseluruhan jumlah ayat-ayat Al-Quran, sekitar sepertiganya adalah berupa kisah-kisah. Hal ini menjadi dalil yang sangat jelas tentang pentingnya sebuah kisah. Andaikan kisah ini tidak penting, tidak mungkin menempati porsi yang banyak di dalam Al-Quran ini. Kisah Al-Quran mempunyai keistimewaan yang membedakan dengan kisah-kisah lainnya, seperti kisah sejarah ataupun fiksi. Sesungguhnya, kisah-kisah Al-Quran sumbernya adalah Al-Quran itu sendiri. Kisah Al-Quran adalah kisah yang mempunyai target, yaitu target agama dan akhlak. Sesungguhnya sumber yang menjadi rujukan asal kejadian-kejadian di dalam kisah-kisah Al-Quran dan para tokohnya adalah berasal dari alam dunia dan sejarahnya. Kisah Al-Quran adalah kisah nyata yang tidak ada khayalan atau fiksi di dalamnya. Tidak ada kepalsuan dan tidak ada mitos, serta tidak ada kode tertentu. Ini dikarenakan kandungan kebenaran yang terdapat di dalam sebuah kisah Al-Quran mengenai alam semesta dan tabiat jiwa manusia, serta kisah-kisah umat manusia semuanya itu adalah kebenaran yang valid, baik secara keilmuan maupun sejarahnya. Objek dari kisah Al-Quran adalah manusia. Karena manusia merupakan tujuan utama dari adanya sebuah risalah, perintah dan larangan secara umum. Manusia itu adalah penerus dan penerima apa-apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Kisah Al-Quran itu bukan hanya pemaparan tentang kebenaran sebuah sejarah saja, melainkan juga ada, terutama berfokus kepada sisi ibrah atau pelajarannya. Sungguh, Al-Quran diakui tidak hanya mukjizat dari segi sumber keilahiannya atau sisi kesastraannya yang indah, informasi ilmiah sainsnya yang tepat, informasi kabar gaib terdahulu dan yang akan datang, dan aspek syariatnya saja. Mukjizat Al-Quran juga berupa solusi-solusi praktis masalah kehidupan, seperti tergambarkan dalam kisah-kisah petunjuk manusia pilihan yang menjadi utusan-utusan Allah. Petunjuk manusia pilihan sudah seharusnya menjadi pemandu dan penerang jalan agar Indonesia dan dunia keseluruhan segera terentaskan keluar dari berbagai kegelapan hidup menuju cahaya peradaban yang unggul gemilang, bersendikan tauhid yang kokoh sepanjang masa. Dikemas dengan tuturan yang mengalir, bercerita tanpa menggurui, petunjuk manusia pilihan bisa menjadi khasanah di setiap keluarga untuk memetik pelajaran dari kisah-kisah manusia terdahulu, dan pelajaran itu berkaitan erat dengan kehidupan kita masa sekarang. Dapatkan segera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.